Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi. Saya dari kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. NPM saya 19630990. Jadi ini adalah tugas video saya untuk di mata kuliah Manajemen Perangkat Lunak atau MPL, yang dimana saya membuat materi menggunakan PowerPoint yang diambil dari bab 4 yang berjudul Manajemen Lingkup Proyek. Oke, kalau gitu saya akan memulai presentasinya. Yang pertama di sini manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang termasuk ke dalam proyek. Selanjutnya di sini ada 3 siklus ya. Nah, ini dalam hubungan dengan siklus hidup proyek, manajemen skop biasanya ditetapkan pada 3 tahapan ini. Yang pertama initiating, yang kedua planning, dan yang ketiga controlling. Kalau gitu saya mulai dari yang pertama, initiating. Pada tahap initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahap ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter atau bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek, sekaligus merupakan ringkasan proyek. Lalu di sini ada proyek potensial. Secara ringkas, identifikasi proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu yang pertama di sini ada perencanaan strategis teknologi informasi. Ini menyusun rencana strategi proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Lalu yang kedua ada analisis area bisnis. Ini menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis. Kemudian yang ketiga di sini ada perencanaan proyek. Ini mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Lalu yang terakhir keempat ini ada alokasi sumber daya. Nah, ini dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Selanjutnya di sini ada metode seleksi proyek. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan menyeleksi proyek, antara lain yang pertama di sini ada fokus pada kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua ada kategorisasi proyek teknologi informasi, dan yang ketiga ada pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, dan yang keempat menggunakan model skor terbobot atau weighted scoring model. Selanjutnya di sini ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Berikut metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving atau opportunities atau directive. Yang pertama, problem solving. Nah, proyek teknologi ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah atau gangguan. Kemudian yang kedua ada opportunity. Nah, proyek teknologi informasi ini dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga ada directive. Nah, proyek teknologi informasi ini dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Berikutnya, analisis nilai investasi proyek. Nah, ini merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain
Yang pertama analisis NPV atau Net Present Value. Kemudian ada ROI atau ROI atau panjangan dari Return on Investment. Kemudian yang ketiga ada analisis periode pengembalian atau payback analysis. Dan yang keempat ada model skor terbobot. Selanjutnya scope planning. Scope proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau phase dalam proyek telah diselesaikan. Bagan atau diagram proyek yang sebagai output dari inisiasi proyek yang bersisikan dokumen tentang produk proyek, batas-batasan proyek, dan asumsi-asumsi proyek merupakan bahan masukan pada proses perencanaan proyek. Jadi dalam perencanaan skop ini, aktivasi yang dikerjakan adalah yang pertama, mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk ke dalam proyek. Kemudian yang kedua di sini mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Berikutnya pernyataan scope atau scope statement. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Scope statement bisa juga disebut dengan Statement of Works atau SOW singkatannya. Scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi tentang produk proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan pernyataan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Berikutnya controlling. Pada tahap controlling, aktivasi manajemen scope berupa verifikasi scope atau scope verification dan kontrol perubahan scope atau scope change control. Nah, jadi verifikasi scope itu aktivasi untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Dan kalau kontrol perubahan itu aktivasi untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas skop proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal prosedur-prosedur penanganannya. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan di materi 14 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau mungkin suara saya tadi kurang jelas, saya mohon maaf. Dan untuk materi ke-15-nya akan saya sambung lagi menggunakan video yang berbeda. Jadi itu saja dulu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.